Macam tak betul je budak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Safir, Bu. Izin wawancara tentang mengenai pelestarian kearifan lokal, yaitu tentang sudah hilangnya tata krama di antara kehidupan masyarakat. Yang pertama, menurut Ibu, media sosial itu berpengaruh nggak, Bu, buat tentang kayak hilangnya tata krama? Seperti biasanya kan kalau ada orang tua lagi ngomong gitu kadang orang nunduk, dan sekarang itu udah mulai jarang. Menurut Ibu itu berpengaruh nggak media sosial itu? Berpengaruh sih. Baik buruknya tergantung kita penggunanya sendiri, bisa bisa menempatkan dengan baik atau tidak, tergantung sama dirinya sendiri. Jadi media sosial mungkin berpengaruh, tapi tergantung lagi ke pengguna masing-masing. Iya, kalau bisa menempatkan dirinya. Bentar, pertanyaan kedua dulu, Pak. Untuk pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apa sih contoh tata krama yang dulu tuh mungkin yang sangat penting, namun sekarang ini udah mulai hilang, Bu, Di di kehidupan sehari-hari? apa ya? Dulu ya zaman ibu mau pergi atau mau berangkat sekolah, salim ke orang tua, bilang apa, assalamualaikum, baik mau pulang maupun mau pergi maupun pulang. Bila ada yang itu bilang permisi, itu udah hilang banget anak-anak sekarang. Udah nggak ada, hilang, kurangnya sopan santun udah hilang, udah nggak ada di zaman sekarang. Tapi itu benar-benar hilang atau Berkurang. jadi Ya pokoknya tergantung dari kitanya sama sekitar keluarga, dari intinya dari keluarga dulu. Jadi faktor Dari keluarga dan bisa internal. internal dulu, terus baru keluar. Tapi lebih banyak pengaruh di luarnya daripada keluarga. Keluarga nggak mungkin jelek kan? Jadi faktor lingkungan lagi-lagi Iya, pengaruh. lingkungan. Untuk yang ketiga tadi kan Ibu peran lingkungan itu berpengaruh ya, tata krama seperti itu. Nah, ada nggak sih, Bu, dari keluarga sendiri cara biar sang anak biar pas masuk lingkungan itu dia nggak terpengaruh yang jelek-jelek, jadi tata krama masih terbawa ajaran keluarga? Satunya ya dari akhlak adabnya, dari keluarga, dari lingkungan keluarga ya, akhlak adab aja dulu dikedepankan. Jadi kan kalau kita keluar juga, oh ingat nih ajaran dari orang tua nih, ada akhlak ke siapapun, harus sopan ataupun tata kramanya harus baik. Udah. Jadi kuncinya itu ada di akhlak sama adab. Iya. Untuk yang keempat itu, Bu, di sekolah sekarang sudah jarang, Bu, pelajaran tentang tata krama, mungkin cuma ada di pelajaran agama gitu. Nah, menurut Ibu kalau misalkan pelajaran tata krama ini lebih ditekankan di sekolah, menurut Ibu ada efek jangka panjang sendiri nggak, Bu, buat generasi muda, Bu? Ada jangka panjangnya, mungkin nanti yang keluar dari sekolah bisa dipakai untuk lingkungan sosialnya sendiri. Mungkin pelajaran agamanya lebih diperbanyak lagi, jadi kan menunjang anak itu sendiri, ada tata kramanya, sopan santunnya. Kan sekarang banyak gadget kan. Iya. Terakhir kan ada beberapa orang yang menganggap bahwa tata krama itu kuno atau mungkin nggak relevan karena zaman udah berkembang. Menurut Ibu, orang seperti itu ada alasan sendiri nggak sih mengatakan kayak gitu? Ya mungkin dari lingkungan, jatuhnya lingkungan keluarga lagi ya, berpengaruh ke anak itu sendiri. Kalau nggak diajarin dari lingkungan keluarga kan susah juga untuk kita bersosialisasi ke luar. Iya, bilang tata krama atau kesopanan santunan dari kita sendiri juga. Itu aja sih. Jadi lagi-lagi semua kembali ke keluarga. Keluarga sama lingkungan. Pertama keluarga, ya kedua lingkungan, itu aja. Dan terkuat itu aja kan, dua-duanya. Iya. Tempatkan diri, baiknya gimana,
baik atau tidaknya di mana, tempatin diri sendiri aja. Karena kita kan nggak sendiri, harus ada sosialisasinya sama yang orang lain juga, harus ada tata. Jadi koreksi sambil kami dalam wawancara kami. Ibu juga minta maaf kalau ada salah ya. Ya, maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Nurmaidanisya Jiha. Nama saya Tasya Davila Kalista. Saat ini kami akan mewawancarai tentang paket lokal, yaitu tata krama. Di sini akan membantu siapa? Di sini Bapak mau mewawancarai untuk tugas dari kami mengenai tata krama. Pertanyaan pertama, menurut Bapak, apakah sosmed menjadi pengaruh hilangnya tata krama di lingkungan sekitar? Pasti. Sosial media itu dampaknya negatif lebih besar daripada positif. Contohnya, kalau dulu kan bergurunya sama bapak ibu guru di sekolah. Kalau sekarang bergurunya sama Google. Jadi dampaknya itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apa contoh tata krama yang pada saat zaman dulu tapi memang sekarang mulai hilang? Yang paling mencolok itu pada saat ketemu orang yang lebih dewasa atau orang yang lebih tua. Itu pada saat berjabat tangan. Sekarang udah hilang. Gak ada pencium tangan, gak ada. Nah, apa sekarang give me five, ya kan? Nah, yang ketiga, adakah cara tersendiri dibuat Bapak agar anak tidak menghilangkan tata krama di luar lingkungan? Pembatasan penggunaan handphone, terutama media sosial, harus dibatasi jam-jam tertentu atau hari libur baru boleh. Kalau hari belajar atau sebelum jam 8 malam itu biasanya nggak boleh. Selanjutnya, di sekolah kan sudah mulai jarang pelajaran tata krama. Paling hanya di pelajaran agama. Menurut Bapak, apakah pelajaran tata krama harus ada di sekolah? Yang paling penting itu kembali lagi ke zaman dulu waktu saya belajar, ada pendidikan moral Pancasila. Sekarang nggak ada. Tidak sedikit anak siswa SMA itu yang lupa Pancasila. Pancasila yang pertama sila apa pasti banyak yang lupa. Lalu pertanyaan terakhir, ada beberapa orang menganggap tata krama menjadi hal yang kuno dan tidak relevan. Menurut Bapak, orang itu ada alasan tersendiri nggak untuk tata krama? Biasanya dia ini ya, kalau saya sih bilangnya generasi sebelah, Gen Z kan kalau dulu, kalau sekarang generasi sebelah. Jadi dia lebih fokus berpegang pada media sosial daripada buku pelajaran. Nah, itu aja pertanyaan dari kami, Bapak. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan kami. Terima kasih ya, Pak.